Terima kasih Bapak. Kami tahu satu hal, Engkau Tuhan bertakhta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan hadir di tengah kami. Dan kami percaya ini saat terindah kami diberkati dengan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Biar setiap kata kalimat yang keluar ada urapan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada hidup dari Tuhan bagi kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan Bapa, sehingga firman-Mu tidak lalu dan lewat dari hidup kami. Dia mendapat tempat dalam hidup kami Bapa, untuk kemudian dia bertumbuh, menghasilkan buah, dan biar buah itu menyenangkan hati Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Salam. 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 Sekali lagi salam. Baik, kita sudah ada dalam minggu pertama di bulan April. Saya percaya kita diberkati Tuhan selama ini. Amin. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita, Lukas pasal 15. Kita akan lihat ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Lukas 15. Lukas 15 ini isinya tentang hilang-hilang semua. Kalau saudara baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, isinya domba hilang. Nah, kalau saudara baca mulai dari ayat 8 sampai ayat 10, isinya dirham hilang. Nah, kalau saudara baca mulai ayat 11 sampai 32, itu orang hilang, anak hilang. Nah, kita baca mulai dari ayat 25. Seperti biasa saya minta bantuan saudara, kita bergantian. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap, 32 kita akan sama-sama. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba yang bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marilah anak itu, dia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, kata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bapa memberi anak lembu itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. 32, 1, 2, 3. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bilang tadi Lukas 15 cerita tentang hilang-hilang. Nah, kalau ayat yang mulai dari ayat 11, saya review dulu supaya kita ngerti cerita ini. Kok tiba-tiba sampai di anak sulung? Kalau saudara baca mulai dari ayat 11, itu cerita tentang satu ketika ada seorang bapak punya 2 orang anak sulung bungsu. Satu ketika bungsu bilang begini, Bapak kasih saya buah sudah, warisan yang jadi saya buah mana? Kasih sudah. Maka bapaknya kemudian kasih. Waktu bapak kasih tidak tunggu hitungan minggu, tidak tunggu hitungan bulan. Alkitab berkata dalam beberapa hari kemudian dia jual semua. Dan kemudian pergilah dia jauh dari bapaknya, merantau, bawa uang banyak. Saudara tahu yang terjadi kemudian adalah cara dia memboroskan uang itu, cara dia menggunakan uang itu. Dia foya-foya di sana dan uang itu habis. Kita tahu semua ceritanya. Nah, begitu uang habis, bencana kelaparan pas menimpa kota di mana dia tinggal. Saking melaratnya, Alkitab cerita kemudian bahwa dia kemudian pergi kerja sama orang, bukan jadi akuntan,
bukan jadi apa-apa, tapi kemudian dia jadi tukang jaga babi. Sudah jaga babi lagi, orang tidak kasih makan dia. Untuk dia makan sehari-hari, bak rampas dengan babi. Tapi puji Tuhan bahwa di titik ini dia sadar. Sambil lihat ini babi pemuka, babi lihat dia. Kemudian dalam hati dia bilang begini, kenapa saya sengsara di sini? Jadi pembantu begini sengsara. Di rumah bapakku makanan begitu banyak. Jangankan anaknya, pembantunya pun tidak kelaparan. Maka aku akan pulang sama bapak. Dia ambil keputusan pulang, dan bukan cuma keputusan, dia pasti, dia betul pulang. Dari jauh, bapaknya lihat dia. Bapaknya tidak marah. Yang hebatnya firman Allah berkata, maka bapak itu yang berlari mendekati dia, peluk dia. Dia bilang, bapak, saya susah, tidak layak jadi anak. Kalau bisa jadi pembantu, saya sudah bersyukur. Bapak tidak jawab. Bapak kemudian bilang sama pembantu yang lain, kau ambil baju yang terbaik kasih pakai dia. Ambil kasut yang terbaik kasih pakai dia. Cincin status sebagai anaknya kembalikan sama dia. Dia dipulihkan kembali. Bukan cuma sampai di situ. Bapak bilang begini sama pembantu lain, sembelih lembu yang terbaik, kita bikin pesta. Nah, di tengah ketika mereka sedang pesta itulah ayat pembacaan 25 kita ini kita mulai baca. Si sulung kembali dari ladang, melakukan pekerjaan-pekerjaan bapaknya. Dan ketika dia sampai di pintu pagar, dia melihat bagaimana ada keramaian dalam, lampu-lampu yang tadinya tidak nyala dinyalakan semua. Ada suara musik yang di dalam, ada suara tarian, suara nyanyian di situ. Lalu dia tanya sama pembantu dia bilang, ada apa? Kau bawa adik kembali. Kau pun bapak begitu suka cita, tipis. Maka dua bela si sulung. Sulung tidak mau masuk. Dan cerita ini kemudian kita mau belajar sesuatu di sini. Setiap kali orang bicara tentang anak terhilang, masih ada banyak orang yang berpikir bahwa yang hilang adalah si bungsu. Masih banyak orang beranggapan bahwa si bungsu lah yang pergi dan terhilang. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dapat dua-dua hilang. Si bungsu terhilang, si sulung hilang. Satu hilang di luar, satu hilang dalam rumah. Kok bisa? Kalau saudara baca dari ayat pertama, domba yang terhilang di mana? Di luar kandang. Tapi ketika saudara baca ayat 8 sampai 10, dirham yang hilang di mana? Hilang dalam rumah. Kok bisa? Si bungsu hilang di luar rumah, si sulung hilang dalam rumah. Kalau orang hilang di luar rumah, memang dia menjauh daripada Tuhan, dia pergi, dia tinggalkan Tuhan. Oke, kita sama-sama tahu. Tapi pagi ini saya mau bicara, saya tergelitik sekali untuk bicara tentang sulung yang terhilang. Bayangkan kalau kita dengar jawabannya, Bapak bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku tidak pernah melanggar perintah Bapak. Ini keren saudara. Kalau kita tarik ke hari ini bicara tentang siapa saudara? Ini bicara tentang orang-orang yang merasa diri orang Kristen yang setia. Orang-orang Kristen yang selalu bergereja, bahkan kemudian masih aktif dalam pelayanan. Tapi kemudian sebenarnya dia sedang kehilangan. Dia sedang terhilang. Terhilang dari mana? Terhilang dari hadirat Bapak. Saya bisa bayangkan apa yang dia sampaikan kepada Bapak ini sesuatu yang dia pendam jauh-jauh hari. Lama dia simpan. Hanya tinggal tunggu kapan waktu meledak. Berarti selama ini tinggal dengan Bapak tapi komunikasi dengan Bapak tidak ada. Tinggal dengan Bapak satu rumah tapi hubungan dengan Bapak begitu kering. Sehingga dia punya anggapan dan paradigma sendiri, punya perspektif sendiri tentang siapa dia. Ini masih dalam suasana Paskah. Pandangan dia, perspektif dia tentang Bapak
Ada sesuatu yang miss di sini. Dan kita perlu hari ini belajar dari sini. Jangan-jangan itu sedang terjadi dalam hidup. Saya mau kasih tahu Bapak Mama Saudara sekalian. Orang itu kalau sakit kan kita bisa kenali ciri-ciri. Ada ciri-ciri ya. Kalau ada orang bilang begini, kepala sakit, dahas. Itu belum tentu minum sakit selesai, minum biobasik selesai. Itu kepala sakit cuma gejala. Jangan-jangan tensi naik. Ya, jangan-jangan kolesterol naik. Kalau ini belum dikasih obat yang pas, kepala sakit tetap ada. Kadang bisa jadi juga. Satu ketika saya punya ibadah, dia harus sakit kepala terus, saya berikan biobasik. Sembuh. Ternyata begitu saya bawa ke dokter, lambung. Maka mesti dikasih obat lambung. Kalau kasih obat sakit kepala tidak. Begitu kasih obat lambungnya sembuh, sakit kepala itu. Segala sesuatu ada ciri-ciri. Nah, pagi hari ini saya ingin untuk kita belajar. Apa sih ciri-ciri orang yang terhilang di dalam rumah ini? Apa sih ketika kita jadi anak Tuhan tanpa sadar kita sedang terhilang sebenarnya? Itu rugi besar, saudara. Rugi besar. Nah, saya mau kita lihat sebentar ciri-ciri tentang anak yang terhilang dalam rumah. Ada ciri-ciri. Dia tidak sadar bahwa dia sedang terhilang. Dia tidak sadar. Dia pikir aman saja. Dia pikir dia ada di rumah. Dia tidak pernah, pokoknya Bapak perintah apa semua dia lakukan. Dia pokoknya tidak seperti si bungsu yang habiskan harta bendanya. Saya tidak tahu dari mana dia dapat informasi tentang si bungsu yang pergi habiskan uang dengan pelacur. Tapi itu yang dikeluarkan di hadapan Bapak. Tapi mari kita lihat ciri-cirinya. Kita buka ayat 27, tolong tampilkan sebentar. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembutanmu, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara dengan ciri pertama. Kita mungkin masih beribadah, masih gereja, masih melayani, kelihatan sangat rohani. Tapi perhatikan, anak sulung ini ketika lihat adiknya lebih diperhatikan. Anak sulung ini ketika lihat adiknya lebih beruntung, seperti dia marah. Jangan baca. Kalau dalam kehidupan kita setiap hari, kita masih bisa iri hati. Kalau lihat orang melayani lebih baik, lihat orang melayani sangat diurapi, dari sini masih ada sakit. Kalau lihat orang hidupnya lebih baik dari kita, kalau lihat orang hidupnya lebih diberkati daripada kita, lihat tetangga lebih diberkati daripada kita, sepertinya hidupnya lebih aman dibanding kita. Lalu kita tidak bisa ikut bersyukur. Tapi kemudian di sini ada sakit sedikit. Cek baik. Masih ada iri hati. Iri hati ini penyakit yang tipis-tipis tidak kelihatan. Tipis-tipis tidak kelihatan. Kadang gestur kita juga hampir tidak terbaca, tapi kadang ucapan bibir kita. Keceplosan kadang di situ iri hati. Saya bisa lihat kalau terima rapor di sekolah. Begitu wali kelas mulai baca, ini mulai dari ranking 1, ranking 2, ranking 3. Lalu ada yang anaknya tidak masuk ranking 10 sekalipun. Itu bisa lihat reaksi. Saya sudah ulang-ulang terima rapor. Nah, saya tipe orang tua yang selalu bilang sama anak-anak saya, lu mau ranking berapapun, sepanjang lu sudah berusaha, buat saya itu top. Dan anak-anak mau ranking 1, 2, 3, ranking 10, saya tetap sebut. Buat saya mereka anak-anak yang berharga. Tapi ada orang tua lain tidak begitu. Buat orang tua lain begitu dia, itu gara-gara dia SD balik kelas.
Pasti wali kelas yang les kasih dia, suka kasih dia bocoran soal. Apa urusan? Untuk hal kecil kita mudahi. Jangan sampai kita sedang berhenti. Hal kecil. Saya sering bilang dari sini, belajar untuk begitu. Ketika ada orang di sebelah kita diberkati Tuhan, kita semua. Tuhan terima kasih. Hari ini giliran dia diberkati, saya tahu giliran besok saya diberkati. Amin. Tuhan terima kasih, hari ini mereka diberkati Tuhan. Mereka punya sesuatu yang mereka sudah idam-idamkan lama. Saya percaya Tuhan tidak probabilitas. Saya percaya buat saya ada waktunya Tuhan. Itu tidak perlu protes. Tuhan dia terus. Saya takut. Saya supiri, saya melayani Tuhan. Rajin kasih Tuhan. Saya ikut konsep. Kalau kita masih merasa orang lain lebih diberkati dibanding kita. Yang kedua, kita lihat sebentar, ada satu ayat yang saya. Nah, ayat 25. Mulai dari ayat 25 dulu tolong tampilkan. Tetapi anak yang sudah berada di ladang waktu pulang dekat rumah, dia dengar bunyi seruling nyanyian tarian. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk sampai ayahnya yang mesti keluar jumpa dia. Dengar baik-baik, ini ciri yang kedua. Kelihatan ciri-ciri ini sederhana, tapi barangkali itu ada dalam hidup kita. Dengar begitu pula, dengar di rumah ada nyanyian puisi ini tidak masuk. Ciri orang yang ada di hadirat Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak sadar sedang terhina. Coba cek, ini ada dalam hidup kita. Apa itu? Tidak suka memuji dan menyembah Tuhan. Engkau kehilangan sukacita untuk itu. Kalaupun engkau lakukan itu karena kebetulan sedang ada di gereja. Dan kalau engkau tidak memuji Tuhan, nanti Bapak kembali bilang. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, nanti orang lain bilang. Tapi dalam hatimu engkau kehilangan sukacita untuk itu dan tidak mau melakukan. Coba cek. Saya mau hari ini kita evaluasi diri kita, karena kita anak-anak tebusan. Sepertinya bagi anak sulung ini nyanyian, pujian, penyembahan jadi beban. Kalau kita lagi berdoa menyembah bersama, kita cuma tunggu kapan selesai. Lama sekali. Coba cek. Pernahkah ini ada dalam hidup kita? Kalau hari-hari ini lihat orang memuji, menyembah Tuhan, kita rasa aneh dan tidak suka. Jangan-jangan kita sedang terhilang dari hadirat Tuhan. Kalau Anda seorang pelayan Tuhan, suka melayani Tuhan, tapi tidak suka untuk menyembah Dia secara pribadi, sebenarnya itu ada alarm sedang bunyi. Alarm sedang bunyi. Kalau engkau seorang anak Tuhan yang suka cerita tentang Tuhan, tapi tidak suka untuk bercerita dengan Tuhan, itu satu hal yang berbeda. Itu berbeda. Saya suka lihat, biasanya kalau lagi kumpul anak-anak Tuhan, baik itu di acara-acara nikah, acara meeting, kalau tahu ini dari gereja lain tapi sama-sama anak. Kalau kita cerita tentang Tuhan itu sepertinya keren dan hebat. Orang lain sepertinya terpesona lihat kita cerita tentang Tuhan. Tapi apakah kita punya waktu untuk berbicara, ngobrol, bercerita dengan Tuhan? Sorry, saya sedang ini. Mari kita lihat evaluasi diri kita.
Karena pada dasarnya kita ini anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, amin. Kita sangat diberkati Tuhan. Saya mau ngajak kita gini. Oke, kita semua punya agenda, punya kesibukan. Kita punya jadwal schedule yang sudah kita atur. Tapi dalam schedule itu ada waktu yang kita bilang ini Tuhan. Ini untuk kita belajar. Ini untuk waktu kita cerita. Tahu saudara, kadang-kadang ketika engkau sepanjang hari tidak punya waktu untuk Tuhan, jangan heran kadang-kadang engkau mau tidur susah. Sudah di atas tempat tidur, balik kiri, balik kanan, hitung plafon 1, 2, 3, belum nyenyak-nyenyak juga. Jangan salahkan orang di kantor yang dia ini bisa berpanas. Barangkali Tuhan sedang ingin bicara dengan saudara. Kalau saudara temukan waktu-waktu seperti itu sepanjang hari, siang sampai malam mau tidur, saudara tidak punya waktu untuk Tuhan. Dan ketika saudara naik ke atas tempat tidur, engkau tidak bisa nyenyak, sudah bolak-balik. Saran saya pagi hari, bangun, duduk sebentar, lalu bilang Tuhan, kita ngobrol. Tuhan mau ngomong apa? Tapi waktu kembali saya tidak clear dengan suara Tuhan. Ambil HP-mu, jangan buka Facebook, buka Tuhan. Baca sedikit. Bikin pertanyaan kecil. Mulai cari tahu kehendak Tuhan. Itu penting sekali untuk bangun kepekaan kita untuk ngobrol dengan Tuhan. Untuk bikin antusias kita dengan Tuhan ada. Yang berikut lagi, waktu jalan terus. Sebentar habis ini kita akan ada baptisan air lagi. Poin yang ketiga. Jadi poin yang kedua itu tidak suka memuji dan menyembah. Itu jadi beban buat sesungguhnya. Itu ciri yang kedua orang terhidup. Ciri yang ketiga, kita lihat sebentar di ayat yang dia bilang itu adik sudah pergi boroskan semua. Ayat 30. Ayat 30, tolong tampilkan. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelajar-pelajar. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu. Dia protes. Ciri yang ketiga, orang yang sedang terhilang, meskipun sebenarnya kelihatan fisiknya ada di gereja, ada dalam komunitas orang percaya. Apa itu? Mulai kehilangan kasihnya mulai turun. Sebaliknya apa? Level menghakiminya naik. Lebih suka untuk lihat orang punya salah. Bayangkan, dia kata, lihat anak musuh, dia bapak paling manja dari kecil, bapak paling sayang dari kecil. Lihat bapakku uang habis di mana coba? Habis di tempat pelacur sana. Bapak berkati dia diselingkuh di sana. Bayangkan sudah menghakimi, mudah sekali menghakimi. Saya berpikir begini, saudara. Ini anak kan cuma dua, dibesarkan bersama-sama, kakak adik kandung. Apakah dia tidak pernah berpikir betapa menderita adiknya? Betul dia keluar dari rumah, dia bawa harta yang cukup. Tapi kalau dia tahu bagaimana hidup adiknya di luar sana, penderitaan yang dia alami oleh adiknya, bagaimana adiknya merindukan rumah, merindukan suasana rumah, rindukan dia, rindukan bapak, dan itu yang memaksa adiknya untuk kembali. Dia tidak bisa sampai sini. Kenapa? Kasih. Nah, saya mau bawa kita tarik ke sini, bapak-bapak saudara. Dalam hidup ini kan kita berinteraksi, kita berhubungan dengan banyak orang.
Dan semua orang yang ada di sekeliling kita, termasuk kita, tidak ada yang sempurna. Betul tidak? Semua orang yang tidak sempurna ini pernah lakukan kesalahan. Betul tidak? Karena kita bilang dia sama, dia harus dipotong. Terus gitu. Saya sendiri sebagai gembala tidak bisa bilang saya baik. Hari ini saya bisa lihat ketika lihat orang sama, saya pernah lakukan. Yang membedakan adalah progres kita untuk kembali. Adiknya kembali. Waktu adiknya kembali, dia tidak lihat itu sebagai satu poin. Yang dia lihat yang kemarin. Hari ini saya mau ngajak kita dalam kehidupan kita, kalau kita bisa melihat orang dalam perspektif Tuhan ke depan, itu jauh lebih bagus daripada kita menghakimi masa lalu. Orang itu kalau keliru, orang itu kalau salah. Kadang kita tidak bisa buat apa-apa juga, dia memang sudah begitu. Yang kita butuhkan cuma memahami. Saya ingat satu cerita yang sudah lama sekali, saudara. Saya ingat satu cerita dan saya pernah jadikan itu ilustrasi. Saya dapat sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi itu membekas sekali buat saya. Ceritanya gini, saudara. Satu ketika ada seorang bapak, ceritanya di luar negeri. Ada seorang bapak. Dia sedang dia naik ke atas kereta, dia bawa 3 orang anaknya, masih kecil-kecil. Itu anak kayak anak tangga begitu, 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Nah, saudara tahu begitu bapak ini naik sampai ke atas kereta, yang dia lakukan adalah dia sangat, dia tutup mata seperti orang yang sangat tenang, dan dia tidak peduli sama orang-orang di sekeliling. Nah, yang jadi masalahnya, ini anak yang 3. Ini anak 3 ini tantrum setengah mati. Mereka naik ke atas dan mereka tidak bisa diam, naik turun kursi, kemudian mereka teriak. Bikin kacau dalam kereta ini. Dan semua orang terganggu. Nah, dengan ketika orang semua sangat terganggu, bahkan kesabaran sampai di batas. Mereka lihat ini bangun oleh sandar di kursinya dengan tutup mata. Dan tidak peduli sama mereka. Saudara, anak-anak ini kemudian tetap masih dewasa. Sampai ada seorang yang dia tidak tahan lagi, dia pergi tegur sama bapak itu. Dia bilang, Pak, minta maaf tapi anak-anak mengganggu seisi gerbong. Bapak itu membuka mata sebentar, kemudian dia berdiri. Dia berkata kepada seisi gerbong, saya minta maaf. Saya minta maaf, anak-anak saya sudah mengganggu. Saya cuma mau kasih tahu mereka sedang stres. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu mama mereka meninggal. Dan kami baru selesai menguburkan anak mama. Mereka sangat kehilangan. Dan mereka tidak tahu cara untuk melakukan semua. Seisi kereta terdiam semua. Seisi kereta terdiam. Lalu kemudian tiba-tiba saudara tahu, anak-anak itu tetap tantrum seperti biasa. Mereka naik turun teriak. Tapi yang berubah adalah sikap hati orang satu kereta. Suasana tetap sama. Anak-anak ini tetap takut. Tapi ada rasa belas kasihan di hati seisi kereta. Lalu ada ibu-ibu yang kemudian datang berlari dari sana. Ada yang tawarkan coklat. Makian berubah jadi coklat. Umpatan berubah jadi permen. Bukan karena apa-apa, hanya karena mereka memahami kenapa diri. Dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, barangkali kita lihat ada orang-orang yang begitu menjengkelkan. Terus menjengkelkan. Kita perlu paham kenapa ini. Cari tahu penyebabnya. Selesai. Jangan langsung dipegang di kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, ini roh tahu apa di dalam kamu. Nah, itu kadang-kadang masalah jadi lebih baik kita dulu bicara.
Jangan terlalu sok rohani untuk main thinking. Kita duduk bicara. Kadang-kadang anak-anak Tuhan juga butuh psikolog. Tidak semua yang ke psikolog itu gila. Saya mau kasih tahu, didoakan pasti ya, tapi kita mesti tahu. Yang berikut saya dapat siswa tahu dia bilang, Bapak, bertahun-tahun saya berdoa, tidak pernah saya merasa. Apa yang sedang terjadi? Ini ciri orang yang melayani Tuhan tapi terpulang apa? Kesombongan rohani. Ketika kita merasa kita paling hebat, kita paling super, kita paling bisa, kita merasa lebih baik dari orang lain. Saya jujur sekarang sebagai hamba Tuhan yang sering berdiri di atas ini. Kadang tanpa sadar perasaan itu ada, begitu tipis merasa lebih baik. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bilang begitu Tuhan kita. Tuhan setel kembali, adjustment hati saya kembali. Hati saya butuh di-adjust, disetel dari hati seorang pemimpin, dari hati seorang yang lebih tinggi, jadi hati seorang hamba. Itu perlu support, dan itu harus selalu kita minta sama Tuhan. Perasaan jadi hebat itu sangat mengganggu. Nah, saya lanjutkan Bapak Mama Saudara, itu beberapa ciri. Nanti saudara akan temukan kalau saudara banyak membaca Alkitab, saudara ada di hadirat Tuhan. Saya temukan saudara, Roh Kudus suka ingatkan itu hal-hal kecil, dan itu bisa jadi ciri kenapa kita terhilang di hadirat Tuhan. Nah, saya masuk ke poin ini. Itu ciri. Tapi apa yang membuat kemudian si sulung ini terhilang? Saudara perhatikan dalam ayat 31, tolong tampilkan ayat 31. Waktu bapaknya keluar dari dalam rumah temui si sulung, ini yang bapaknya katakan. Kata ayahnya kepada si sulung, anak itu, engkau selalu bersama-sama dengan siapa? Kalau saya tiba-tiba kalau Tuhan datang dan bilang begini, Robi, kau itu selalu sama-sama dengan saya. Terus ada pelukan Bapak, bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah saya tidak butuh lagi. Orang lain mau diberkati lebih macam apa? Tapi kalau Tuhan bilang, Robi, bagi saya kau selalu ada di hadirat saya. Kau selalu ada di hadirat saya. Kau selalu sama-sama dengan saya. Buat saya, itu lebih daripada cukup. Itu lebih daripada cukup sih. Bukan cuma itu. Ini yang keren. Dan segala kepunyaanku, itu kepunyaan juga. Wah, keren. Saya mau tanya dulu. Kan kita tahu ini cerita semua ya, tentang si bungsu. Waktu si bungsu coba pujuk dia sebentar, supaya dia mungkin dia minta apa kasih dia. Kita tunda sebentar ya. Namanya anak-anak dalam Allah. Jangankan gembala yang omong, Umi ada di sini juga. Anak-anak kalau mau nangis dia nangis. Jangan. Susah sampai di mana tadi? Biasanya kalau susah sampai di mana tadi saya tidak pakai lap-lap begitu, kalau tidak tambah lama. Bapak sindir saya tidak. Oke, waktu anak bungsu itu datang sama bapaknya, dia bilang begitu, baik, kasih saya warisan yang jadi sepunya hati. Kan si bungsu yang minta, ya kan? Maka yang dapat warisan siapa? Yang dapat warisan siapa? Baca Alkitab yang benar lagi ya. Kita buka ayat 12. Ayat 12. Kalau tampilkan ayat 12.
Kata bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta kita, harta milik kita yang menjadi hak." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada, Mereka berdua. bukan si bungsu saja kan? Saudara perhatikan, waktu bungsu minta, bukan bungsu saja yang dapat, tapi dibagikan. Nih bungsu, lu dapat ini. Nih suruh lu dapat ini. Bukan karena mereka minta sebenarnya, tapi karena mereka anak bapak, mereka punya. Makanya waktu bapak bilang begini, "Kakak, semua yang bapak punya itu kakak. Kenapa adik sudah?" Kan begitu kan? Saya kalau ingat ini ayat, saya ingat saya pada Roland. Waktu dia masih kuliah, kos, tiap kali kalau mau minta apa saja, pasti Lukas 15 ayat 31. "Bapak, saya uang ini habis, saya butuh ini." Di bawahnya Lukas 15. "Anakku, apa yang aku punya itu kamu punya." Jadi dia tinggal klaim saja yang dia punya sama saya. Nah, bungsu tidak rasa, sulung tidak rasa kayak begitu. Bayangkan, sulung tidak sadar bahwa waktu harta itu dibagi, bungsu dapat, kemudian bawa pergi, sulung juga dapat, betul tidak? Nah, terus kalau dia protes, dia bilang begini, "Saya layani bapak bertahun-tahun, tapi jangankan kerbau, kambing pun tidak. Jangankan kambing, anak kambing saja tidak." Saya mau tanya, itu kambing yang dia minta tuh siapa punya sebenarnya? Kalau tinggal mau potong, mau makan kan tinggal bukan, betul tidak? Dia hidup dalam satu peternakan penuh ternak, tapi dia tidak bisa nikmati sedikit. Ini legalisme. Takut. Berapa banyak anak Tuhan yang sampai hari ini masih nyanyi itu lagu, "Meskipun aku susah menderita dalam dunia." Sepertinya kalau itu Tuhan itu susah setengah mati, nanti masuk surga baru senang. Surga pasti senang, tapi lebih lagi daripada itu Tuhan berkata, "Aku datang supaya domba-dombaku beroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan." Tujuan Yesus mati tergantung di atas kayu salib supaya kita yang bukan anak itu dijadikan anak. Waktu kita jadi anaknya dia, itu status melekat, maka hak dan wewenang ikut melekat. Amin. Ingat, waktu status itu melekat sama kita sebagai anak, sulung tidak perlu protes kayak begini. Nah, bagi kita hari ini tujuan firman Tuhan ini disampaikan apa? Yang saya mau katakan, berdiri tegak, angkat kepalamu dan bilang, "Aku anak Bapa di sorga." Sama-sama bilang begini, begini anak Bapa di sorga. 1, 2, 3. Begini anak Bapa di surga. Kenapa saya bilang begini? Ada orang suka bilang begini, jelek begini, bukan jelek. Begini anak Bapa di sorga. Ada orang suka bilang begini, jelek. Saya ganti. Amin. Anak Bapa di sorga. Keren. Begini anak Bapa di sorga. Yes, amin. Waktu kita jadi anak Bapa di sorga, kita punya semua yang Bapak punya. Saya mau tanya, Bapak punya penyakit tidak? Tidak. Berarti kita juga punya sifat. Nah, mulai hari ini Bapak, Mama, Saudara sekalian, saya mau kasih tahu kita sebagai gembala, saya ngajar Saudara. Mulai dari bangun pagi, klaim semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan protes, Bapak, kenapa saya begini? Bangun pagi mulai berkati Saudara, berkati dirimu sendiri duluan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, saya percaya ada berkat baru buat saya. Bapak, terima kasih ada kesempatan baru hari ini. Saya dengar istri di sebelah lagi. Bapak, terima kasih Tuhan buat kolesterol yang normal. Terima kasih buat gula darah yang normal. Tuhan, terima kasih buat pankreas. Pokoknya segala macam yang dia bisa sebut, dia sebut. Lalu saya mulai berkata, Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang hebat itu. Amin. Saya mau kasih tahu.
Suamimu kepala batu macam bagaimana, saudara kasih tahu Tuhan terima kasih buat suami yang baik. Tuhan terima kasih buat istri yang baik. Mulai bersyukur hari ini sama Tuhan sampai Bapak bilang begini, anak, semua yang aku punya itu kamu punya. Kamu berhak punya suami yang baik, kamu berhak punya anak-anak yang baik, kamu berhak punya orang tua yang baik, kamu berhak punya usaha yang baik. Kalau engkau duduk di tongkongmu, saudara, engkau sedang di meja kasih. Tumpang tangan itu meja kasih, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sangat diberkati. Terima kasih pokok rame sekali. Meskipun setan kemudian bilang rame apa dari tadi sampai jam 12, baru 4 orang masuk. Itu juga hanya lihat-lihat satu yang kedua. Tapi kita belajar sepakat dengan firman Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus, kios hari ini rame. Mulai belajar berkati dirimu sendiri karena satu engkau anak Bapa di sorga. Amin. Apa orang lagi berkati saya sampai hati, Pak, itu pulang Supatan. Saudara, ini waktunya sudah. Amin. Ambil apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Dia tebus, dia bayar apa yang kita tidak bisa bayar. Jadikan kita anak-anak. Waktu kita jadi anaknya, itu identitas melekat dengan hak dan wewenang yang kita punya. Berapa hari lalu tamu dari Jakarta kan, saya ngantar mereka sampai ke atas, kita lewat di kuburan diberi permisi. Saya di samping dia itu orang Kristen juga sih. Lalu saya buka jendela, saya bilang, anak raja mau lewat. Dia baru, jangan ganggu dia mereka. Nanti kalau kita ganggu mereka ganggu kita lagi. Saya bilang ini setan, itu kita tidak ganggu dia tetap ganggu kita. Lebih baik setiap kali saya lewat di situ saya bilang anak raja mau lewat. Tidak perlu kita bel, permisi, diharap segala macam. Apalagi mesti bawa apa-apa pergi sana. Saya kemarin lewat di kuburan, karena hari raya apa ya? Saya bilang, itu di motel segala macam ada di situ. Mulai dari dua saya babi satu ekor tidur juga di sini. Saya bilang babi tore enak sekali. Maka oleh luhur semakan duluan kita mau makan orang. Puji Tuhan, Bapak, Mama, Saudara sekalian. Nah, ini titik yang tiba-tiba Tuhan tahu. Saudara perhatikan, ini kesimpulan, ini poin akhir yang saya mau sampaikan sebelum kita. Ending untuk si bungsu jelas. Cerita si bungsu jelas, endingnya jelas. Si bungsu keluar dari rumah, pergi habiskan harta, tapi waktu dia sadar dia kembali, dia diterima. Jelas kan? Tapi cerita si sulung tidak selesai. Si sulung tidak mau masuk. Bapaknya keluar. Lalu kemudian bapaknya bilang, nah, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya itu kamu punya. Adikku pergi, tapi dia datang kembali. Adikku sudah mati, tapi dia hidup kembali. Dan itu ceritanya selesai. Tidak jelas kemudian bahwa si sulung ini apakah dia masuk rumah atau dia tidak jadi masuk rumah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Si sulung kemudian masuk atau tidak? Tidak. Kenapa tidak tahu? Yang harus selesaikan bukan Tuhan Yesus. Itu tidak selesai. Kita yang pilih mau masuk atau tidak. Kita yang mau pilih untuk ada di hadirat Tuhan atau tidak. Pilihan ada di tangan. Saya berdoa, jemaat pilih semua. Jemaat yang merespon dengan positif. Tuhan, Engkau mati bagi saya. Tanpa Engkau saya terhina. Kalau Engkau tidak tembus saya berakhir di sampah. Saya berakhir di kandang batu. Tapi karena Tuhan tembus saya bisa berdiri dengan bangga untuk panggil Engkau ya Allah, ya Bapa. Aku menganggap kebersamaan dengan Tuhan itu satu hal yang perlu dipertahankan.
Aku menganggap itu satu nilai tertinggi untuk bersama dengan Tuhan. Lalu masuklah kita kemudian berjalan bersama dengan Tuhan. Itu poin dari hidup Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.